Alright guys, welcome back again to my channel. Kembali lagi bersama gue di Edgar Papahan. Jadi hari ini gue akan memberikan sedikit informasi, ya bukan informasi sebenarnya, tanggapan gue mengenai Bitcoin ya. Langsung ya. Nah, time frame 1 week yang gue lihat mengenai Bitcoin ya teman-teman. Jadi ini sebelumnya seperti ini, dan yang gue lihat adalah sebuah rising wedge ya. Ini kita bisa hapus garisnya. Oke. Jadi ngomongin soal Bitcoin yang kemarin dump. Jadi setelah gua menganalisa dan gue lihat dari 1 minggunya, patternnya ini ternyata mirip sebuah falling wedge ya teman-teman. Bukan rising wedge, sorry, falling wedge. Jadi dia ini memang ada pantulan di area sini dan ada pantulan lagi di area sini ya. Ini sebuah falling wedge yang menurut gua kelihatan ya, cukup kelihatan maksudnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia ini mengalami pemantulan emang di area 29.000 ya, di 29.000 terdalamnya. Dan ini juga di sini pada tanggal 11 bulan 1, pada bulan 1 maksud gua. Jadi pada bulan 1 emang terjadinya harga yang sama persis dengan tanggal bulan 5 maksud gua. Area bulan 5 sampai bulan 7 ya, hampir 3 bulanan. Nah, setelah itu dia mengalami kenaikan signifikan. Setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di sini kita bisa melihat kalau pattern ini mengalami pembalikan, atau artinya dia menyentuh resist ya teman-teman, dan di sini dia memang belum kuat untuk melawannya. Nah, setelah dia emang pembalikan, pandangan gua selanjutnya adalah dia akan turun untuk naik lagi ya teman-teman. Nah, ini bisa lihat kalau sekarang itu Bitcoin mengalami penahanan di EMA 20 ya. Selanjutnya setelah emang kalau Bitcoin menembus di EMA 20, dia akan mencoba ke EMA 50-nya. Dari EMA 50 kemungkinan besar pantulannya berada di support hijau ini, yang berarti di sini ada MA 100-nya. Nah, kalau kita lihat juga teman-teman, MA 100 ini memang cukup dekat ya sama supportnya. Jadi bisa dibilang kalau support ini bisa sebagai EMA 100-nya, bisa sebagai support gitu, alat bantu untuk support kita gitu. Nah, ini pandangan gua mengenai Bitcoin di 1 minggu ya. Nah, jadi kemarin itu ada berita ya teman-teman ya. Itu berita yang gua dapat, kalau gua udah kirim juga di Telegram, kalau miners itu menjual sekitar 1.570 Bitcoin ya pada saat 50.000 secara bersamaan. Nah, mungkin pada saat miners memang membuangnya, Bitcoin mengalami dump ya, bisa dibilang dump ya ini teman-teman, karena ini time frame 1 minggu. Jadi ini memang bukan mempengaruhi lagi, tapi sangat mempengaruhi namanya market ya. Dan kita bisa membuat support di sini biar teman-teman lihat juga. Kalau support EMA 20 nya itu, jadi kita taruh support di area 43.469 dan sekitarnya, dan EMA 100 itu berada di 37.126, dan selanjutnya itu kita bisa taruh di EMA 100 atau support yang gue buat di 28.592 dan sekitarnya. Nah, ini kemarin emang dia nggak nyampe 28.000, ini 29.000, nyampe 28.000 teman-teman. Nah, kemungkinan besar pantulan memang terkuatnya kalau misalkan terjadinya namanya falling wedge seperti ini ya di 28.500 gitu. Nah, ini bisa sebagai patokan teman-teman.
untuk kedepannya mengenai Bitcoin. Gue tidak bikin food atau mengada-ngada, emang ini penglihatan gue. Oke. Nah, mengenai dead cat bounce pattern yang dipersoalkan, ya, emang ini ada indikasi namanya falling wedge juga yang gue lihat, ya, falling wedge. Cuman falling wedge-nya jebol di area support ya. Ini ada indikasi falling wedge juga. Nah, ini juga bisa diperhatikan teman-teman. Ini yang kita takutkan, sebuah tidak bisa dibilang bubble, tapi memang mana ya? Tidak bisa dibilang bubble, cuman memang karena belum terjadi, cuman bisa jadi karena ada indikasi, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita harus bersikap fleksibel ya. Kita harus bersikap fleksibel. Nah, kalau kita lihat ya, di sini tahun 2018 sebagai contoh, memang dia ada namanya falling wedge ya. Di sini kita bisa narik garis. Nah, ini gue nggak bisa narik garis di sini ya, tapi kita bisa lihat aja, anggap aja gue narik garis. Ini sebuah falling wedge ya teman-teman. Nah, pada saat dia emang ada penurunan di daerah sini ya, yang pastinya kalau misalkan dia emang namanya membreak supportnya ya, teman-teman bisa keluar di area sini ya, di area pada saat kenaikan di sini, penurunan di area sini, itu teman-teman bisa keluar ya. Ini gua zoom lagi, jadi pada saat kita lihat emang ada indikasi penurunan kelanjutan di area support, itu teman-teman bisa keluar. Itu namanya smart ya, smart trader, smart investor, apapun lah itu. Nah, jadi kalau emang dia mengalami dead cat bounce ya, meskipun tidak diharapkan, kalian bisa namanya untuk menyicil, kalau kalian percaya, untuk menyicil keluar ya koin-koin kalian. Mungkin untuk saat ini kalian bisa keluar kalau emang dia jebol support pertamanya. Oke. Kalau pada saat dia support pertama jebol, kalian bisa keluar. Berarti itu ada indikasinya, karena emang ini udah turun cukup tinggi ya. Ini udah turun cukup tinggi, dan saya yakin teman-teman sudah cukup merasakan penurunan modal keuntungan, bisa bilang keuntungan gak ya, pokoknya wallet kalian ya, duit di wallet kalian saya yakin di 18% ya. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 30%, berarti sekitar 12% penurunan kelanjutan di support kedua. Jadi pada saat support pertama jebol, itu teman-teman bisa keluar. Nah, kita bisa cek di time frame one day-nya ya. Kalau yang gue di time frame one day-nya teman-teman, ini kembali lagi, kalau time frame one day-nya kita bisa perbesar. Di time frame one day gue emang membuat yang namanya broadening wedge ya teman-teman, broadening wedge. Cuman di sini gue ada beberapa broadening wedge yang mungkin kalian bisa pilih, pasti ya. Di sini gue membuat broadening wedge yang seperti ini teman-teman, dan gue yakinnya seperti ini. Tapi ada yang yakin juga, gue dengar juga dari orang-orang kalau broadening wedge-nya dia seperti ini. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Ini juga bisa. Ini gue dapat dari teman gue juga. Kalau emang broadening wedge-nya bisa seperti ini ya. Ini sebuah broadening wedge juga ya teman-teman. Nah, ini kita hapus dulu. Kalau yang gue lihat di time frame one day ini, kalau misalkan emang kalian percaya sama broadening wedge ini, dia berarti artinya mantul di area supportnya ya, yang artinya ini support kuatnya ya, support amannya dia emang di area sini. Nah, kelanjutannya seperti apa gitu kan, kelanjutannya seperti apa, kita lihat di sini ya teman-teman. Ini dia itu mengalami penurunan sampai EMA 100. Ini sangat berbahaya. Nah, jadi mungkin yang teman-teman bisa pantau di sini adalah area supportnya ya. Nah, jadi indikasinya adalah di mana area supportnya ini bisa kalian ambil di ini.
Kita bisa bikin kotak dulu. Nah, di sini kita bisa ambil alat bantuan yaitu EMA50 gitu ya. Jadi EMA50 nya itu bisa menjadi supportnya emang kalau misalkan dijebol sampai dengan 44.000 dari MA 50 nya sampai 44.000, artinya itu akan ada indikasi penurunan, kelanjutan penurunan. Nah itu yang tadi kita bahas di one week nya, dia akan mungkin mengalami penurunan yang cukup jauh lagi gitu, dan akan membuat falling wedge. Nah ini di area 45.000 ya, berarti di area 45.000 sampai 44.514. Nah jadi menurut gue segini dulu teman-teman pembahasan gue mengenai Bitcoin. Bila kalian ada pertanyaan dan pernyataan ya Bu, pernyataan ada, kalian ada pernyataan dan pertanyaan, kalian bisa komen di bawah ini atau enggak ke Telegram gua, di situ ada grupnya, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Oke, see you in the next video and God bless you. Bye bye.